Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di channel kami. Untuk rekan-rekan semuanya ya yang baru menemukan channel kami, silahkan like, komen, dan subscribe di channel kami. Dan untuk rekan-rekan semuanya ya yang akan bertanya atau mencari solusi seputar ternak, silahkan hubungi kami, bisa ya istilahnya ketik di kolom komentar ataupun hubungi kami bisa di via WA lah. Untuk nomor WA kami 0818156613. Ya istilahnya mari kita belajar bersama lah di dalam beternak. Jadi biar dunia ternak ini menjadi maju dan untuk rekan-rekan semuanya bisa sukses di dalam beternaknya. Jadi intinya ya kita itu mari belajar bersama lah, seperti itu. Dan di kesempatan ini nih saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber kita yang menanyakan ya. Jadi Kang, katanya saya itu memelihara 10 ekor pejantan untuk pembesaran target hajian katanya. Cuma badannya kurus-kurus nah. Sedangkan untuk waktu kehajian ya udah semakin dekat. Gimana solusinya katanya biar dombanya bisa gemuk-gemuk? Saya menggunakan pakan full hijauan ya, kebanyakan katanya. Jadi sebagian besar pakan menggunakan odot. Nah itu pertanyaan yang disampaikan salah seorang subscriber kita. Untuk pembesaran emang sih harusnya harus gemuk ya. Masalahnya targetnya untuk dijual kembali di masa istilahnya Lebaran Idul Adha lah, itu untuk dipotong dijadikan hewan kurban. Jelas ya, selain harus besar, dombanya itu harus gemuk juga ya. Menyikapi ya pertanyaan yang tadi dilontarkan oleh salah seorang rekan kita ya. Jadi dia itu memelihara 10 ekor ya, cuma katanya enggak gemuk-gemuk untuk dombanya ya, sedangkan waktu itu udah dekat ya untuk kajian ya, paling kehajian ya ukuran 2 bulan lagi kurang lebih. Dan dia menggunakan pakan full hijauan ya, sebagian besar katanya pakannya yaitu odot, katanya rumput odot. Jadi sebenarnya di dalam beternak ya untuk rekan-rekan semuanya ya jelas harus benar-benar tahu ya caranya, bagaimana caranya lah istilahnya biar ternak kita itu sehat-sehat dan gemuk-gemuk walaupun cuman pakai pakan hijauan. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya yang menggunakan pakan hijauan ya, untuk pemberian pakan itu jangan monoton lah. Jadi untuk pemberian pakan itu jangan monoton. Maksudnya jadi untuk pemberian pakan ya jangan istilahnya mentang-mentang punya kebun odot ya dikasihnya odot aja terus. Jadi itu juga kurang bagus ya, karena untuk odot itu kandungan seratnya itu lebih banyak biasanya, seperti itu. Jadi kalau kita kasih full odot ya dombanya tidak akan gemuk banget lah istilahnya. Jadi untuk dombanya biasanya tidak begitu gemuk. Jadi untuk rekan-rekan semuanya ya yang menggunakan pakan odot harus menambahkan campuran ya istilahnya rumput lain lah. Jadi harus ada campuran rumput lain kayak rumput liar ya istilahnya kan. Jadi untuk penanaman odot ya, untuk penanaman odot ya istilahnya kalau kita tidak mau mencari tambahan keluar untuk rumputnya ya, jadi untuk menanam odot itu caranya ya kebun tersebut dibikin 2 jalur lah, jalur odot 1 jalur nanti diseling ya rumput biasa biar tumbuh lah.
Jadi kalau kosong biasanya ya ada jarak lah di antara istilah barisan odot ke barisan yang lain. Itu biasanya tumbuh rumput liar, biasanya seperti itu. Jadi itu untuk campuran ya rumput odot nanti. Jadi biar pakannya tidak monoton menggunakan rumput odot doang. Jadi seperti itu. Jadi untuk bang pakan ya, untuk bang pakan di kebun ya, kita kan kalau di pinggir-pinggir ya bisa menambahkan ya istilah tanaman lain yang bisa dijadikan pakan. Ya itu terserah ya mau nanam apa ya. Kadang kalau di kita mah ya di pinggirnya dikasih kayak istilahnya pohon kaliandra, kalau itu mah ya kaliandra, namun di sini mah ki hujan ya ada juga ya. Heeh. Jadi bisa ditanami untuk bang pakannya ya, ditanami kayak singkong sebagian ya. Jadi satu petak singkong, satu petak odot gitu ya. Jadi dibikin satu petak itu dikosongkan ya bakal rumput liar. Ya sebenarnya untuk rumput liarnya ya seandainya kita menanam singkong kan tetap ada tumbuh lah rumput rumput liar. Jadi kalau rumput liar ya sebenarnya kalau istilahnya di kebun ada aja lah. Cuman kalau kita full kebun tersebut ditanami odot ya jelas kalau odot kan rapat ya kalau udah banyak banget udah beranak. Jadi tidak bisa rumput itu tumbuh di antara tumbuhan-tumbuhan odot tersebut karena posisinya rapat banget, kecuali ya penanamannya dikasih jarak ya seperti itu. Yang selanjutnya ya kita kembali ke pembahasan pokok ya, bagaimana caranya atau solusinya biar domba tadi ya bisa gemuk, sedangkan targetnya cuma tinggal 2 bulan lagi untuk dilelang. Jadi untuk yang mengajukan pertanyaan ya, jadi solusinya ya untuk dombanya biar gemuk, solusi menurut saya ini mah ya, menurut saya jadi harus dikasih pakan tambahan karena ini waktunya ya cukup singkat. Maksudnya kalau cuma 2 bulan, kalau dikasih pakan rumput doang ya saya tidak jamin untuk gemuk lah untuk dalam waktu 2 bulan walaupun kita kasih pakan full ya. Jadi istilahnya pagi, siang, sore itu kasih pakan nggak berhenti. Kayaknya kalau cuma pakai odot ya, ya istilahnya tidak akan gemuk lah kalau 2 bulan. Jadi solusinya ya untuk kalian. Jadi menurut saya mah kasih aja pakan tambahan kayak ampas tahu. Nah, jadi untuk 10 ekor untuk ampas tahu ya cukup lah beli satu palkon aja cukup kayaknya. Untuk ampas tahu harganya ya cukup murah. Kalau di sini paling ukuran 10.000 lah untuk satu palkon. Jadi untuk pemberiannya ya untuk pagi silahkan kasih rumput hijauan untuk pagi. Ya untuk sore ya kita kasih ampas tahu sama rumput hijauan. Jadi kasih dulu ampas tahu, kemudian setelah ampas tahunya habis ya baru dikasih pakan hijauan. Jadi untuk menambah seratnya lah. Untuk pemberian ampas tahu ya untuk pemberian pertama biasanya tidak semua domba itu mau makannya, akan tetapi biasanya kan lama kelamaan akan mau juga biasanya. Ya untuk pengasihan pertama ya bisa kita campurkan aja di rumput ya, diaduk ya istilahnya. Syukur kalau bisa langsung dikasih dia langsung mau ya seperti itu. Ya kemudian ya cara yang lain biasanya untuk pengasihan pertama apabila si dombanya gak mau makan ya bisa kita oleskan ya ampas tahu tersebut ke bibirnya ya, ke mulutnya ya. Biasanya ya selang beberapa hari itu
udah mau dombanya memakan ampas seperti itu mah menurut pengalaman saya. Jadi insya Allah lah kalau dikasih pakan tambahan kayak ampas tahu ya insya Allah dombanya bisa gemuk-gemuk ya. Kemudian ya apakah bisa untung ya apabila kita kasih pakan tambahan ampas tahu ya, kita hitung aja ya kalau sehari kita beli 10.000 satu palkon ya, kalau target 2 bulan kan, kalau 2 bulan berarti kan 60 hari ya, kalau sehari 10.000 ya berarti kan 600.000 ya. Jadi kita itu dalam jangka 2 bulan mengeluarkan uang ya bakal tambahan 600.000 ya insya Allah lah. Kalau dari domba 10 ekor ya, kalau domba 10 ekor insya Allah lah ketutup, daripada kita tidak melakukan penambahan istilahnya pakan dan dombanya tidak bisa gemuk ya jelas harganya akan jatuh lah. Jadi nanti kalau dijual harganya tidak akan bisa tinggi lah ya seperti itu. Jadi solusinya seperti itu. Solusi yang lain ya, jadi biar si dombanya itu bisa gemuk ya kasih aja obat cacing. Jadi kasih tiap ekor itu obat cacing satu persatu ya, kemudian ya dikasih pakan tambahan ampas tahu. Jadi insya Allah lah untuk dombanya nanti di bulan haji apabila nanti akan dijual insya Allah itu bisa gemuk-gemuk lah. Jadi seperti itu. Jadi intinya ya untuk kalian yang beternak, jadi untuk beternak itu ya belajar dari pengalaman ya, istilahnya sebenarnya kalau dari awal pemeliharaannya itu benar ya, kita merawat dari kecil ya untuk pembesaran ya kita rutin mengasih obat cacing ya, ya minimal 3 bulan sekali lah pengasihan obat cacing untuk pembesaran. Insya Allah lah domba-dombanya tidak akan kurus-kurus walaupun ya istilahnya pakai pakan full hijauan. Jadi kita itu harus selalu istilahnya memperhatikan domba kita dalam perawatan dan juga harus dikasih perangsang obat nafsu makan ya. Untuk perangsang nafsu makan ya bisa juga dikasih vitamin ya melalui suntikan ya, bisa juga dikasih ya seperti istilahnya makanan-makanan ya yang bisa meningkatkan nafsu makan pada domba tersebut. Untuk bahan-bahan yang bisa menambah nafsu makan pada domba kemarin udah saya bikin konten di konten-konten ke belakang, jadi tinggal lihat aja di playlist itu, di edukasi. Jadi seperti itu ya, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mudah-mudahan ya untuk si masnya ya dombanya bisa gemuk lah. Jadi bisa dijual nanti bulan haji itu harganya bisa mahal ya, sesuai dengan target kalian lah seperti itu. Ya mungkin untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, khususnya buat yang mengajukan pertanyaan ya, umumnya buat semuanya aja para peternak-peternak di seluruh Nusantara. Dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.